Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi. Apa kabarnya? Semoga anak-anak Umi sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa kembali di hari Jumat Barokah untuk belajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, minggu kemarin anak-anak Umi sudah belajar tentang berwudu. Nah, alhamdulillah anak-anak Umi sudah paham semua tentang berwudu. Niat dan doa sesudah wudunya sudah bagus. Untuk Jumat kali ini, pelajaran yang kita akan pelajari adalah mengenal hadis anjuran menuntut ilmu. Nah, ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu itu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak sempurna keimanan dan tidak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Oke, betapa mulia orang yang berilmu. Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, dalam bab kali ini kita akan mempelajari tentang hadis anjuran menuntut ilmu, keutamaan orang berilmu, serta doa sebelum dan sesudah belajar. Pentingnya menuntut ilmu. Ilmu itu penting untuk dimiliki karena satu, hidup menjadi lebih mudah. Hidup menjadi lebih mudah apabila anak Umi semua memiliki ilmu. Apabila tidak memiliki ilmu, maka hidup akan terasa sulit karena tidak akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua adalah orang yang mencari ilmu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ada sebuah hadis, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, berarti ia berada dalam jihad fisabilillah, sehingga ia kembali ke rumahnya dan Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga serta menghapus dosa-dosanya. Nah, orang yang mencari ilmu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yaitu adalah jihad fisabilillah. Yang ketiga, mencari ilmu adalah ibadah. Mencari ilmu sama dengan ibadah. Yang tadi, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Caranya dengan mencari ilmu. Pada zaman dahulu, orang-orang berjihad dengan jarak perang dan lain-lain. Pada zaman modern kali ini, anak-anak Umi berjihad dengan cara belajar. Yang keempat adalah ilmu menunjukkan jalan kebenaran. Apabila anak-anak Umi punya ilmu dan berilmu, maka ilmu yang anak-anak Umi dapatkan akan menunjukkan Umi kepada jalan kebenaran. Hadis menuntut ilmu. Belajar ilmu mempermudah ke surga. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Hadis di bawah, mari kita baca sama-sama. Man salaka tarikon yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Tuh, udah ada dua hadis yang mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya dan dimudahkan segala urusannya ke surga. Sungguh mulia orang-orang yang berilmu. Selanjutnya, adab menuntut ilmu. Nah, anak-anak Umi, menuntut ilmu juga ada adab dan etikanya. Ada sopan santunnya. Apabila setan tidak berani mengganggu seseorang yang selalu menjaga adab-adab, etika, dan kesopanan. Nah, anak Umi, apabila anak-anak Umi sebelum belajar
menerapkan adab-adab ini, maka setan tidak akan berani mengganggu. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Mohon maaf, ada kesalahan dalam penulisan. Yang benar adalah niat karena Allah ta'ala, niat lillahi ta'ala. Mohon maaf, ada kesalahan dalam penulisan ya. Nah, sebelum belajar, adab utamanya adalah niat. Niatkan dalam diri kalau kita akan menuntut ilmu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Nah, di sini meluruskan niat. Niatnya diluruskan. Jadi anak-anak Umi membulatkan tekad dan niat, meluruskan niat belajar untuk menjadi anak yang pintar untuk menggapai surganya Allah. Yang kedua, selalu berdoa dan bersungguh-sungguh. Nah, sebelum belajar kita harus berdoa sama seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu berdoa setiap melakukan kegiatan apapun dan bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaklah anak-anak Umi sekalian bersungguh-sungguh dan selalu antusias, semangat untuk mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Nih, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, anak-anak Umi harap kita menjauhkan diri dari maksiat ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, karena maksiat akan membuat otak kita menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Jadi anak-anak Umi usahakan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, tidak sombong dan menghormati guru. Nah, ingat ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu akan lebih baik kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong karena sudah puas dengan apa yang kita miliki. Harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Menghormati guru berarti kalau Umi sedang menjelaskan, anak-anak Umi adalah menyimak guru. Nah, jangan berbicara atau melakukan hal yang lain tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Contohnya, Umi sedang menerangkan, anak Umi tidak mau fokus dan tidak mau mendengarkan Uminya, berarti anak Umi sudah tidak menghormati Uminya. Oke, jadi Umi harap selagi Uminya menerangkan di depan kelas, kalau kita sekarang yang kita lakukan sekarang adalah menuntut ilmu melalui daring. Jadi, nah bagaimana cara menghormati Umi yang sedang menerangkan dari jarak jauh? Caranya adalah anak Umi menonton video pembelajaran yang Umi buat hingga selesai. Oke. Nah, mulai sekarang anak-anak Umi usahakan tetap fokus ya, bersungguh-sungguh dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Siap ya? Nah, yang terakhir adalah berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, anak-anak Umi, sebelum belajar wajib membaca doa dulu ya, agar kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah. Setelahnya jangan lupa berdoa kembali. Sesudah belajar, anak Umi juga berdoa kembali untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah karena telah memberikan kita ilmu. Melalui siapa? Melalui Umi memberikan ilmu
ya. Jadi setelah belajar anak Umi juga membaca doa. Apa doanya? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Kalau anak Umi ingin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saja sudah cukup juga, tidak apa-apa. Nah, sampai ini sekian dan terima kasih. Umi harap anak-anak Umi paham dengan apa yang Umi sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam pengucapan, salah dalam penyampaian materi, dan salah dalam pengetikan materi, Umi mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga anak-anak Umi selalu bersemangat dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita untuk ke depan. Jadilah anak yang semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.